Nirtara Video Intercom System. Ini adalah salah satu produk yang Nirtara keluarkan sebagai bagian dari Visitor Management System. Terdiri dari 3 modul utama dan 1 modul pelengkap, yaitu Visitor Management Dashboard. Sebagai modul yang digunakan untuk melakukan pengaturan utama pada sistem, mengatur integrasi akses kontrol terhadap perangkat yang digunakan, melakukan validasi dan meregistrasi aplikasi penghuni yang terdaftar, memonitor keluar atau masuknya pengunjung, dan membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan aktivitas traffic yang terjadi dalam periode tertentu. 2. Visitor Call Station. Modul yang digunakan untuk mendapatkan akses atau QR Code bagi tamu yang berkunjung, sekaligus merupakan verifikator bagi pengunjung dengan fasilitas video searah dan audio 2 arah. Pengunjung dapat memutuskan untuk menerima atau menolak kunjungan hanya dengan 1 tombol. Kemudian, ketiga, Indoor Phone Unit. Jadi, modul yang digunakan penghuni untuk melakukan verifikasi terhadap tamu yang akan berkunjung melalui video intercom dan mengirimkan akses masuk via QR Code. Namun tidak hanya itu saja, bahwa kita juga menyiapkan yang namanya Tenant Mobile Application, di mana modul ini terlepas dan bisa dibawa kemana saja oleh penghuni untuk melakukan verifikasi terhadap tamu yang berkunjung, baik melalui visual video intercom maupun melakukan undangan pribadi terhadap tamu yang diinginkan langsung dari aplikasi tenant. Secara gambaran, kita dapat berikan seperti ini. Sistem ini berbasis cloud server, di mana semua integrasi terhadap semua peralatan atau platform yang ada dalam gedung dapat dihubungkan melalui IoT akses kontrol yang kita miliki. Bahwa semua hal yang berhubungan dengan akses dapat diintegrasikan melalui Nirtara Video Intercom ini. Karena ini merupakan bagian dari Nirtara Visitor Management System yang akan kedepannya dapat dikembangkan untuk berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas tenan, operasional, dan berbagai macam hal lainnya. Secara garis besar, Nirtara Video Intercom ini dapat digambarkan dengan workflow sebagai berikut. Bahwa sistem ini diletakkan dalam satu aplikasi dalam indoor unit dan aplikasi yang dapat didownload oleh penghuni. Aplikasi tersebut kemudian diregistrasikan terlebih dahulu ke badan pengelola. Aplikasi yang telah diverifikasi oleh badan pengelola akan dibinding ke unit yang bersangkutan. Kemudian, Nirtara Video Intercom Unit bisa diaktifkan. Cara kerja selanjutnya adalah seperti yang telah diterangkan di bagian sebelumnya, bahwa sistem ini terdiri dari mobile unit dan juga indoor unit. Jadi, penghuni akan memiliki keduanya atau salah satu dari perangkat atau aplikasi tersebut. Di mana aplikasi indoor phone unit hanya berfungsi untuk menerima panggilan dari call station dan melakukan verifikasi untuk pembuatan QR Code yang akan dikirim ke pengunjung melalui call station yang disediakan. Sementara, untuk akses penghuni sendiri, mereka bisa melakukan sendiri melalui gadget atau mobile apps yang mereka miliki. Dan juga dapat melakukan fungsi lain seperti melakukan undangan secara langsung terhadap visitor atau calon pengunjung. Kemudian bisa menjadikan gadgetnya sendiri sebagai akses card untuk melakukan check-in atau check-out. Kemudian juga tersedia sebuah panic button jika di unit penghuni terjadi sesuatu dan membutuhkan panggilan pihak security pengelola secara cepat. Sementara untuk pihak luar yang akan melakukan kunjungan, mereka harus melalui call station yang tersedia atau disediakan oleh pengelola, di mana pengunjung datang lalu melakukan verifikasi dengan scan ID, baik SIM ataupun KTP. Dilanjutkan dengan mengisi formulir elektronik yang disediakan, yang terdiri dari nama, nomor telepon, dan kepentingan berkunjung. Kemudian, sistem akan meminta calon pengunjung untuk memilih unit mana yang akan dikunjungi. Setelah itu, calon pengunjung akan melakukan panggilan intercom terhadap penghuni unit yang dimaksud tersebut. Penghuni dapat menerima atau menolak panggilan tersebut, di mana pada saat terjadi panggilan untuk video indoor unit, maka yang terjadi adalah wajah dari pengunjung akan langsung tampil di layar indoor unit. Kemudian, penghuni dapat melakukan komunikasi dengan menyalakan mikrofon atau menolak panggilan tersebut. Apabila penghuni memutuskan untuk menerima, maka penghuni dapat menekan tombol QR untuk melakukan pembuatan QR Code ke call station untuk calon pengunjung yang diperbolehkan atau diizinkan masuk. QR Code yang akan muncul pada layar dapat difoto atau dicetak apabila tersedia barcode printer pada call station tersebut.
Dengan QR Code tersebut, pengunjung diberikan akses untuk dapat melalui pintu atau lift yang disediakan, sehingga pengunjung bisa menuju ke lantai di mana unit penghuni tersebut berada. Ekspirasi atau tidak berlakunya QR Code ini dapat diatur dengan berbagai macam parameter, bisa multiple access ataupun multi password. Ataupun bisa diatur bahwa setelah check out, QR Code tersebut akan langsung expired atau tidak berlaku. Jadi, ini ada beberapa parameter untuk menentukan masa kadaluarsa dari QR Code yang telah disediakan. Kemudian, untuk pengiriman kepada tamu, hal yang sama berlaku jika menggunakan aplikasi mobile. Salah satu fiturnya adalah bisa melakukan undangan terhadap tamu. Nah, untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan itu sama, maka saat penghuni melakukan undangan terhadap tamu, yang dikirimkan bukan langsung QR Code-nya, tapi formulir registrasi elektronik atas siapa saja yang akan berkunjung. Jadi, yang bersangkutan akan mengajak siapa saja ke unit tersebut. Bisa saja pengunjung sebagai penanggung jawab jika yang bersangkutan membawa anaknya, pembantunya, atau keponakannya, atau siapa saja. Tapi, QR Code yang akan diberikan hanya untuk undangan tersebut. Di mana, dalam pengembangan lebih lanjut, apakah setiap list pada daftar tersebut diberikan QR Code satu persatu atau menggunakan metode multi-password, di mana penanggung jawab adalah pengunjung yang diundang. Sehingga apapun yang terjadi merupakan tanggung jawab pengunjung tersebut, atau dari kedua belah pihak, pengunjung dan juga penghuni. Untuk alasan keamanan, kita tetap harus mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Sebagai tenan akses card, handphone atau gadget yang dimiliki penghuni bisa berfungsi sebagai akses card untuk keluar masuk dari properti yang dikelola tersebut. Agar QR Code penghuni ini tidak dapat di-cloning atau diduplikasi, maka setiap mereka melakukan check out, maka sistem akan dibuatkan QR Code yang baru untuk penghuni tersebut. Sehingga tidak ada kemungkinan bahwa QR Code penghuni tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ini diperlukan untuk sisi keamanan. Kemudian, untuk panic button, seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa sistem ini menyediakan di smartphone atau di NVI mobile unit ini, agar setiap saat dibutuhkan bisa ditekan dan memicu alarm di sisi security untuk dapat segera mendatangi unit tersebut dan melakukan deaktivasi alarm untuk mengetahui apa yang terjadi pada unit tersebut. Ini adalah sistem workflow dari Nirtara Video Intercom. Berikut merupakan beberapa daftar klien yang telah menggunakan jasa kami di bidang akses kontrol. Nirtara Visitor Management System dan integrasi platform peralatan gedung dengan menggunakan Nirtara IoT Access Control. Untuk melakukan berbagai macam integrasi, kita memiliki Nirtara IoT modul Linux Debian based on Debian 10 Buster dengan quad-core Cortex A72 64 bit, prosesor 1,5 GHz dengan bermacam-macam konektor antara lain RJ45, USB dengan optional konektor RS323, RS485, LoRa dan memiliki konektivitas 2G dan 4G dengan isolated 2 input dan 2 relay output dan isolation IP20, dan alat ini diproduksi dari Jerman. Di mana alat ini mampu menghandle 256 akses, di mana secara peralatan ini reliable sekali karena akses kontrol biasa hanya mampu menghandle 4 maksimal. Kita dapat mengatur ini karena alat ini berbasis IoT. Kita dapat mengatur ini karena alat ini berbasis Internet of Things atau IoT. Kita bisa kontrol dari manapun dengan sistem yang kita telah tanamkan di dalam alat ini. Sehingga kita bisa menyesuaikan peralatan apa yang akan kita hubungkan atau kita integrasikan dengan modul ini. Seperti di depan telah diilustrasikan bahwa kalaupun telah memiliki akses kontrol lama, modul ini dapat dijadikan interceptor di mana apabila sistem lama sudah tidak berfungsi atau discontinue, kita dapat mengambil datanya untuk dimasukkan ke dalam database Nirtara Visitor Management System. Dikontrol dan diintegrasikan baik dengan sistem parkir, akses kontrol, turnstile, akses gate, lift, sampai kalau diinginkan dapat memicu alarm kebakaran dan peralatan lain untuk kebutuhan security. Dapat mengakses kamera-kamera security yang ada, bisa digunakan untuk pengenalan wajah atau face recognition, bahkan bisa melakukan LPR atau License Plate Number Recognition, atau pengenalan nomor plat kendaraan. Jadi, banyak hal yang dapat dilakukan dengan Nirtara IoT Access Control ini.
Tinggal fungsi apa yang akan dipakai atau digunakan untuk diterapkan di properti yang dikelola atau dimiliki. Demikian presentasi dari kami. Kami dari PT Nirwana Tirta Nusantara. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, Anda dapat menelepon atau WhatsApp pada nomor telepon yang telah kami lampirkan. Atau dapat juga mengirimkan email ke alamat aiueo@nirtara.com. Terima kasih.